Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang hybrid cloud. Ya. Dari beberapa jenis cloud kemarin kita sudah mempelajari bahwa ada private cloud, ada public cloud, ada community cloud, ada hybrid cloud. Kita lihat pengertian dari hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hybrid cloud ini kita bisa memilih proses bisnis yang bisa dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Jadi di hybrid cloud ini bisa jadi antara gabungan antara private dan public cloud atau dengan model jenis cloud yang lainnya. Jadi berarti gabungan dua atau lebih dari model dari cloud computing. Nah, di keuntungan dari public hybrid cloud adalah di mana sebuah perusahaan tentunya mereka ada yang menganggap bahwa ada aplikasi atau sebuah model bisnis mereka yang dalam aplikasi yang tidak bisa ditaruh di cloud atau di luar, sehingga atau bisa jadi mereka belum percaya dengan cloudnya, sehingga mereka masih membuat separuh, bisa jadi berapa persen di private cloud, ya sekian persen di public cloud. Misalkan di private cloud mereka masih menyimpan aplikasi untuk accounting atau tentang keuangan dan lain-lain, karena dianggap masih sensitif. Dan sedangkan untuk aplikasi yang lainnya mereka sudah meletakkannya di public cloud, maka disebut dengan hybrid cloud. Nah, kalau seperti kalau Anda pernah mendengar mobil hybrid, nah, sama hybrid itu berarti ada dua jenis engine-nya atau mesinnya bisa dijalankan dengan dua metode, yaitu dengan bahan bakar minyak dan bahan bakar atau dengan menggunakan listrik. Maka disebut juga dengan mobil hybrid. Analoginya persis seperti itu. Nah, hybrid cloud ya, untuk infrastruktur konsolidasinya contohnya seperti ini. Stack 1 server virtualisasi, stack 2 single data center cloud, stack 3 multi cloud, stack 4 hybrid cloud, ya. Jadi infrastrukturnya bisa seperti ini, di mana ada host, kemudian virtualisasi di sini, ya. Nah, untuk infrastruktur itu tergantung perusahaan bagaimana mendesain masing-masing perusahaan, memilah-milah mana yang di private cloud dan mana yang di public cloud. Selanjutnya untuk hybrid cloud, benefit for enterprise private cloud, ya. Keuntungannya, ya, untuk migrasi, ya, biasanya antara public cloud ke private cloud ke public cloud biasanya ada migrasi beberapa aplikasi. Biasanya para ISP cloud sudah mempunyai metode atau aplikasi yang memudahkan untuk melakukan migrasi, ya. Kemudian di backup dan recovery, ya. Nah, bisa jadi di sebuah perusahaan mereka mengelola private cloud, sedangkan backupnya ditaruhnya di public cloud, ya. Kemudian akses distribusi, ya, private cloud dan public cloud, ya.
di mana mereka mendeploy yang aplikasi yang tidak kritikal ya di ke public cloud ya, sedangkan yang di private-nya yang dianggap kritikal. Keuntungan dari benefit cloud for public cloud ya, hybrid cloud benefit for public cloud ya, sistem cloud ya, di sini ada remote resource allocation di mana bisa langsung meremote dengan baik karena di sini aplikasi publik ya, antar negara itu sudah mudah dilakukan. Contohnya di sini ada Jerman dan Cina ya, di mana cloud service-nya bisa video, workspace, cloud storage dan lainnya, sehingga dengan mereka meremote-nya dengan mudah ya. Ya, atau misalkan kalau kita ingin menyewa aplikasi menyewa cloud yang punyanya Amazon misalkan, berarti kita remote misalkan Anda menyewa infrastruktur as service, berarti infrastruktur kita adalah di Amazon yang ada di Amerika sana, sehingga kita mengaksesnya dengan melalui remote ya. Kemudian dengan migrating ya, misalkan pakai OpenStack public cloud ya, dan dia ada third party public cloud ya, atau private cloud ya, dengan mudah dilakukan. Kemudian public cloud ya, provision scaling ya, dengan satisfy temporary burst traffic requirement in case serve our physical resource in temporarily not enough ya, berarti di sini antara public cloud ya dan third party cloud ya, aplikasinya mudah di scaling ya. Kemudian nah di dalam tantangannya ya, di dalam mengaplikasikan atau mengimplementasikan ya, tergantung beberapa aplikasi atau beberapa penyedia ya, di AWS atau Amazon Web Service, kemudian di vCloud, Azure dan OpenStack ya. Ini ada image, metadata, data, OI, security rule, API difference. Ini masing-masing mereka ada yang mendukung, ada yang tidak. However, challenge still ahead ya. Hybrid bring more complicated manual work in networks management ya. Bagaimanapun di dalam memanage hybrid ini tentunya akan ada cukup kompleks ya. Berarti di sisi ESP harus menyediakan network management yang bagus. Kemudian yang ketiga, hard to move across cloud is your hybrid cloud continent or many island. Nah, kalau Anda menggunakan cloud ya, terdiri dari cabang yang banyak ya, itu masih menjadi salah satu challenge ya, untuk bisa mudah diakses karena tergantung, karena lebih-lebih kalau ISP-nya berbeda. Yang keempat adalah security risk hidden in hybrid cloud ya. Nah, salah satu bagian atau salah satu unsur terpenting di cloud ini adalah security atau keamanan, di mana banyak orang atau perusahaan masih belum terlalu percaya ya, bagaimana sebuah data atau aplikasi perusahaan ditaruhnya di ISP cloud ya. Karena bisa jadi ada attack from public network, attack from other tenant atau ya, dan lain-lainnya, sehingga unsur ini menjadi beberapa unsur ini menjadi hal pertimbangan sebuah perusahaan untuk bisa percaya terhadap ini. Lebih kalau hybrid cloud, makanya salah satu pilihan ya, untuk perusahaan adalah menggunakan hybrid karena bisa separuh-separuh digunakan untuk cloud-nya. Open hybrid cloud driven by Unified OpenStack, ini
salah satu aplikasi yang digunakan adalah OpenStack Cloud. Ada private cloud, OpenStack Cloud, third party, public. Cloud broken in OpenStack hybrid cloud. Di cloud broken cascading OpenStack, di OpenStack ada head, ada key store, ada clients, no file, header. Nah, nanti salah satu tugas yang pernah saya bilang bahwa nanti ada tugas besar Anda adalah untuk implementasi salah satu aplikasi dari cloud, ya, bisa misalkan dengan menggunakan OpenStack, iOS dan lain-lainnya, sehingga bisa Anda buktikan atau Anda implementasikan dengan baik. Cloud Gateway OpenStack Hybrid, ini masih cloud gateway-nya atau gerbang standar OpenStack, ya, bahwa di sini ada cloud gateway, ya, cloud driver, virtual, ada hyper storage, ya. Kemudian di sini ada cloud gateway, ini pakai OpenStack, ini pakai VMware yang menghubungkan antar cloud ini, ya. Di mana ada cloud gateway antar, di sini ada Amazon, ada VMware, dan ada OpenStack. Unified network across cloud, ya. Untuk menghubungkannya biasanya ada internet VPN or dedicated line yang bisa menggunakan, karena dianggap lebih aman dengan menggunakan VPN, virtual private network, ya. Biasanya ditambahkan dengan VPN dengan IPsec, ya. One network across cloud, unified IP address management layer 2/3 connection across cloud, ya. ACL, access control list configure cross cloud, smoothly migrate application cloud across cloud, ya. Ini salah satu tantangan bagaimana memigrasikan antar aplikasi, ya. Bisa jadi dengan cloud broker atau yang berbeda, ya, dengan OpenStack. Contohnya ini pakai OpenStack, ya, yang mana ada VMware, ada Amazon, ada OpenStack sendiri, sehingga salah satu, ya, bisa menggunakan auto scaling across cloud dengan otomatis, ya. DR across cloud, ya, data recovery cloud broker, ya, dengan menggunakan virtual VMware, Amazon juga bisa dilakukan, ya. DR data restore from any cloud to any other cloud, ya. Jadi dari satu cloud ke cloud yang lainnya bisa digunakan dengan mudah. Kemudian Docker OpenStack Hybrid Cloud, ya, salah satu aplikasi lagi adalah dengan Docker. Keuntungannya Unified Network Policing, security governance for Docker, deploy across cloud, no need for VM image transformation between different hypervisor. Kemudian demo environment hybrid cloud, power OpenStack. Ini nanti Anda bisa lihat, ini beberapa ini. Invite management multiple cloud, ya. Bisa dilihat summary overview-nya kalau Anda menggunakan OpenStack, ya. Penggunaannya bisa Anda lihat di sini. Baik, ini contohnya across cloud, Anda bisa melihatnya nanti di presentasi juga. Mungkin nanti kalau jangan lupa mengerjakan kuis dan forum untuk berdiskusi. Kemudian nanti ada tugas juga, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.